Jadi ketika kita patuh takluk tunduk kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri, mematuhi, mentaati, tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu merupakan gambarnya, pengejawantangannya. Kalau Islam beda lagi. Kalau kita tunduk kepada sama konsep kami itu kalian curi. Sama itu konsep kami ini kalian curi, tapi kalian mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Arab. Karena atas perintah Allah, makanya kita tunduk kepada Muhammad. Iya, makanya kamu diperintahkan Allah untuk mempertuhan Muhammad. Mempertuhan Muhammad tuh bukan nganggep Muhammad tuh Allah, tapi mempertuhan itu maksudnya kamu menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya mempertuhan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu itu Allah, bukan. Mempertuhan iblis bukan menganggap bahwa iblis itu adalah Allah, bukan. Tapi makanya Anda ini dibilang mempertuhan Muhammad, otak Anda salah paham terus. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang suruh menyembah Muhammad, tidak suruh ikuti ajaran. Iya, karena di otakmu menyembah tuh gini-gini. Karena disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa kayak gini? Memang ketimbang kayak gini-gini, Bang. Lebih baik kayak gini daripada gini-gini, Bang. Ini artinya apa? Ini Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kembali lagi bersama-sama kita akan saksikan perdebatan antara Edis dengan seorang muslim ini, yang mana ternyata bahwa ada banyak orang muslim yang tidak paham tentang arti mempertuhan itu. Ya, dan sesungguhnya mereka tidak sadar, mereka pun mempertuhan Muhammad. Tapi pastilah mereka akan selalu mengatakan tidak. Karena Tuhan di dalam pikiran mereka adalah, ketika mempertuhan Muhammad berarti dia itu adalah Allah. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Nah, oleh karena itu sungguh luar biasa penjelasan dari Edis TV ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan mempertuhan itu? Dan muslim ini berputar-putar, dia tidak bisa menghadapi Edis, tidak bisa menjawab dengan baik, tapi justru ia mempermalukan dirinya. Memang betul, kami tidak menuhankan Muhammad, saya menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kan? Soalnya tidak ada di dalam Al-Quran atau dimanapun. Muhammad pun tidak pernah bilang kalau aku adalah Tuhan. Sembahlah aku, tidak pernah. Kata Tuhan di situ ditujukan kepada siapa? Tuhan Allah. Siapa? Kata Tuhan di situ ditujukan kepada Allah. Ya. Ya memang Muhammad nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan dalam pengertian dia adalah Allah, nggak pernah. Ya. Terus gimana? Sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Maksudnya di situ Yesus adalah Bapa di sorga, nggak pernah. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Ya, tapi Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya bukan Bapa di sorga. Tuhan di situ maksudnya jabatan, gelaran. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tapi kalau Allah yang bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku, ada di dalam Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, pengertian Tuhan itu apa? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rob. Apa pengertian Rob itu? Rob itu bisa menyembah. Kan? Rob menyembah. Pengertian Rob kok menyembah? Pengertian Rob itu bukan menyembah. Apa? Inilah yang kalian tahu ini, yang kalian ini sembah aja yang kalian tahu. Menurut Bang Edis apa itu? Bukan menurut saya, kata Rob itu menurut Al-Quran pengertiannya adalah sesuatu yang mengendalikanmu, sesuatu yang kepadanya kamu harus takluk, tunduk. Itu pengertian Rob itu. Takluk, tunduk, apa lagi? Takluk, tunduk, mentaati, dipimpinnya, dikendalikannya, itu pengertiannya. Rob yang kepadanya berarti, kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, itu pengertian Rob. Rob juga berarti menciptakan, sedangkan Muhammad tidak menciptakan gitu. Itu beda. Di mana ada Rob artinya menciptakan? Oke, saya buka sekarang sebentar. Bang.
Rob artinya Aduh, aduh. banyak artinya Bang. Apa? Bisa nggak kata Rob itu disematkan kepada manusia? Jangan Bisa. ditutup kameranya Bang Adnan. Ini saya mau kasih lihat anunya. Oke dah, udah mau. Oke, silakan. Jangan jadi tutup kameranya, Bang. Ya, sebentar saya gimana cara baliknya ini? Itu kan saya baca dia ini lah, Rob berarti pemimpin Bang, pelindung. kameranya jangan ditutup, Bang. Halo? Halo. Coba. Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Bisa. Rob artinya pencipta. Berarti ada manusia yang pencipta. Tidak ada, makanya Rab itu kan berbeda-beda. Gimana Ada sih Rab kamu? Makanya itu kan Rab, Bang, ada Rabbil Alamin, Rabbana Atina fid dunya. Enggak, Rob aja, Rob doang. ini, Apa pengertian Rob? Kan banyak. Nggak yang abangnya nggak ngerti masalah Rob itu. Nah, ini aja sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gus Wafi Betul, sudah Rob. mengakui Muhammad itu Emang Rob. tapi Rob dalam Apalagi? bentuk mana dulu, Bang? Apa? Kan ada di situ ada kan banyak arti Rob itu, bisa jadi pemimpin, bisa jadi pencipta gitu. Nah, Muhammad tidak Iya, mencipta. tergantung Rob itu ditujukan ke siapa dulu. Hah? Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum Dalam tentu Al-Qur'an Rob itu ada juga kata-kata bisa beda. ditujukan kepada manusia. Makanya Anda ngerti ya? Kan beda arti di situ, banyak artinya Rob, Bang. Iya, makanya sama kayak gini loh. Sama kayak gini tuh gini. Hari ini saya makan dengan presiden. Presiden di situ siapa? Manusia. Iya, siapa namanya di situ presiden di situ? Anggap aja Pak Prabowo. Iya, belum tentu. Kalau ada orang hari ini saya makan siang dengan presiden. Presiden tuh gelaran di situ. Itu bisa siapa saja. Bisa Putin, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa siapa, tergantung. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan tuh gelaran. Itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Betul. Terus Gimana sih Anda ini? Aduh. Memang betul. Makanya kalau misalnya Muhammad mengaku Tuhan dalam pengertian Muhammad mengaku Allah, memang nggak ada memang. Sama ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ketika Yesus bilang dia Tuhan, bukan dalam arti dia itu Bapa di surga, enggak. Itu title, gelar. Artinya, arti Tuhan itu kalau bahasa Yunani itu kurios. Artinya yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghambakan diri, yang kepadanya kamu taat, patuh, tunduk, dipimpin, dikendalikan. Itu maksudnya. Terus kalau kalau Yesus sama dengan Bapa di surga kalau kayak gitu? Tidak sama. Terus kenapa Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Tuhan Allah kita, katanya. Nggak ada Allah Tuhan di Esa, situ, Allah kita, Bang. katanya. Anda Berarti ini loh. dia bersama orang Tidak Israel. ada di situ Allah. Baca lagi yang benar. Allah kita. Mana di situ Allah? Coba baca Markus, Mas. Markus 12. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan. Saya kasih lihat sebentar. Ya, silakan. Yo, silakan. Ini saya balik ke aja loh. Nih, gimana cara baliknya nih? Oh, ini dia. Silakan. Ini, Mas. Ya, perbesar. Ih. Bentar. Jangan dimati-matikan, hidup-hidupkan, Bang. Nah, Ya, itu, Bang. silakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, berarti
Tuhan, ini berkata Tuhan kan, itu Tuhan Allah Esa. kita, berarti Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan Tuhan di Allah situ. kita itu koma, ada kata komanya loh. Berarti Yesus bilang Tuhan Allah kita. Berarti Yesus bersama orang lain itu bilang ada Tuhan lain gitu ya. Berarti Yesus Tuhan lain maksudnya gimana? Kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu, yang YHWH huruf besar semuanya. Bahkan bilang Yesus yang bilang sendiri Tuhan Allah kita, berarti Yesus bersama orang lain, bersama orang Israel. Nggak ada itu, di situ Allah, Tuhan itu Bang. Esa, Yesus bilang sendiri Esa, berarti Yesus, Iya, tapi di situ tidak ada Allah. Jangan bilang itu Allah. Di mana di situ Allah? itu Tuhan Allah kita katanya. Mana Tuhan di situ itu Allah, Esa. Bang? Coba tunjuk dulu huruf Ini, Allah di situ Tuhan mana? Allah, nah, Tuhan Allah kita. Tuhan Mana Allah di kita, situ kata Allah? Yesus. Ini apa Baca ini? Apa dulu yang ini? benar, Apa ini? baca dulu yang benar. Tuhan Allah bahasa kalian Iya itu. Allah, dari mana di situ Allah, Bang? Ya Tuhan Allah kita katanya. Berarti Yesus kenapa ini bilang kita? Berarti Yesus Ya. bersama orang Israel ini. Betul. Ya, terus Nah. di mana salahnya? Berarti Yesus apa namanya itu? Bersama orang Israel ada Tuhan lain gitu yang berarti Yesus nyembah Tuhan, bernyembah Iya, Allah gitu. iya. Yesus punya Tuhan dan Tuhannya itu adalah Bapa di sorga. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia menyembah. Kalau bukan Tuhan dalam pengertian di situ Bapa di sorga, betul. Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu maksudnya Bapa, betul. Bukan Tuhan ya. Terus kenapa Bukan kalian Tuhan kalau bukan- kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Kalau Nah, kalau bukan kata Tuhan Tuhan itu berarti Yesus sebagai ya. title, Yesus itu Tuhan. Titlenya Yesus itu Tuhan. Berarti Bapak surga title Tuhan atau juga. gimana? Tuhan juga. Aduh, pusing dah. Iya, kamu nggak perlu pusing itu kalau kamu paham. Orang ustadz-ustadzmu aja paham kok Muhammad itu Rob, Allah juga Rob gimana? Coba silakan, begitu kameramu pula ngadep dengan sini lagi. kamu. Ah, Kameramu nyalakan lagi, ngadep ke sini lagi. boleh. Hmm. Berarti intinya Intinya apa? Silakan. intinya apa Tuhan orang Kristen banyak ya. Ada Allah Bapa, ada Yesus itu. Rob kalian juga dua nggak masalah gimana? Enggak kan? Tapi ada dalam Alkitab dua. Tapi kalian di dalam Alkitab ada Yesus menyembah ada. Iya betul. Yesus mengajak orang Israel apa Tuhan Allah kita. Bukan Tuhan mengajak Esa menyembah ada. Allah. Itu. Itu nggak ada di situ Allah, Bang. Di situ Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga, Allah. bukan merujuk Nggak kepada terbiasa Allahnya saya orang sebut- Quraisy. Anda ini Biasa disebut kata-kata Allah. tidak ada di situ kata Allah dirujuk kepada Allah yang disembah Muhammad. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapanya Yesus. Yang Yesus taati, yang Yesus Terus, kepadanya patuh, tunduk. Mana yang lebih tinggi Allah Bapa sama Yesus? Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar. Itu kata Yesus. Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada Ya, dua oknum kata di Yesus situ. seperti itu. Terus Berarti masalahnya dua di Tuhan. mana? Ada hubungannya dengan Islam di mana? Terus dua Tuhan gitu Kristen. Tuhan orang Kristen itu Bapa di surga. Bagaimana cara mentuhankan Bapa di surga? Dengan cara mentuhankan Yesus. Dengan cara mentuhankan Roh Kudus. Itu caranya. Berarti dua kan kalau gitu. Ya tapi kan datang dari Bapa di surga. Nggak masalah. Bukan Masalah Tuhan yang gimana lain, dua? Tuhannya orang Arab gimana? Yang menciptakan Yesus menurut Alkitab siapa? Jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Ayo. Kita Yang mempertuhan menciptakan Bapa di menurut Alkitab surga siapa? dengan cara mempertuhan Pasti Allah Bapa, Yesus, berarti dengan Allah cara Bapa yang- mempertuhan Roh Kudus. Anda lebih mempertuhan berkuasa. Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Gimana? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Jangan lompat-lompat, fokus dulu Yang sampai menciptakan selesai. Yesus dalam Alkitab siapa? Dulu. Fokus dulu, kita berbicara mengenai mempertuhan. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Betul? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Macet. Betul tidak? Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad? Tidak. Oke, gimana cara mempertuhan Allah? Caranya gimana? Caranya itu kan apa namanya? Caranya coba jelaskan. Gimana Mengikuti cara perintah mempertuhan Muhammad. Allah?
mengikuti perintah Muhammad. Oke, mengikuti perintah Muhammad. Jadi kamu tidak bisa mentaati Allah kalau nggak mentaati manusia yang bernama Muhammad. Kami juga begitu, nggak bisa kami mentuhankan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Masalahnya Anda nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu di dalam pikiranmu menganggap dia itu, oh kalau saya anggap dia adalah Tuhan, saya anggap dia sang pencipta, udah selesai. Itu mempertuhan di kepalamu. Habis itu makanya Anda korupsi, maling, ya kan? Mencuri itu makanya karena Anda tidak tahu, karena mempertuhan itu hanya sekedar Anda pencipta, udah selesai. Udah, itu mempertuhan di kepalamu. Sebagai contoh, Muhammad itu ikutilah Muhammad kata Allah karena disuruh sama Allah, makanya kamu disuruh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Gimana Anda ini? Saya tidak pernah bertuhan Muhammad. Ini kan muter-muter lagi. Makanya gini loh, biar kita ini nggak debat kusir terus. Yang Islam, yang Kristen dua debat, tapi debat kusir terus. Kita bicara dulu mempertuhan yang dimaksud itu apa sih? Yang dimaksud Bible itu apa mempertuhan? Yang dimaksud Quran mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan yang dimaksudkan Quran dan Bible? Coba. Patuh tunduk kepada yang Maha Kuasa. Patuh tunduk takluk kepadanya, itu mempertuhan itu. Jadi ketika kamu patuh takluk tunduk kepada iblis, sesungguhnya kamu mempertuhan si iblis itu. Ketika kamu patuh takluk tunduk kepada hawa nafsu, kamu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, cara mempertuhan Bapa di surga itu gimana? Dengan cara patuh takluk tunduk kepadanya. Gimana cara patuh takluk tunduk kepadanya? Cara patuh takluk tunduk kepada Bapa di surga dengan cara patuh takluk tunduk kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita patuh takluk tunduk kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri, mematuhi, mentaati, tunduk kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu merupakan gambarnya, pengejawatannya. Kalau Islam beda lagi. Kalau kita tunduk kepada sama konsep kami itu kalian curi. Sama itu konsep kami ini, kalian curi, tapi kalian mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Arab. Gimana sih? Atas perintah Allah, makanya kita tunduk kepada Muhammad. Iya, makanya kamu diperintahkan Allah untuk mempertuhan Muhammad. Mempertuhan Muhammad tuh bukan nganggep Muhammad tuh Allah, tapi mempertuhan itu maksudnya kamu menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya mempertuhan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu itu Allah, bukan. Mempertuhan iblis bukan menganggap bahwa iblis itu adalah Allah, bukan. Makanya Anda ini dibilang mempertuhan Muhammad, otak Anda salah paham terus. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang suruh menyembah Muhammad, tidak suruh ikuti aja. Iya, karena di otakmu menyembah tuh gini-gini. Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa kayak gini? Memang ketimbang kayak gini-gini, Bang. Lebih baik kayak gini daripada gini-gini, Bang. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya menyembah kepada Allah. Mana ayatnya? Saya dengar, Bang. Terus gini kalau gini? Kalau gini artinya apa? Patuh, Bang. Wah, patuh. Ya, tegang itu. Berarti kalau patuh sama Allah gini? Enggak, saya belum baca kan, sampai situ, Bang. Bingung lagi. Kalau sujud, makanya Bang, di dalam Kristen itu gerakan-gerakan itu dibuang ke tong sampah. Artinya itu tidak berguna, nggak ada fungsinya. Fungsinya itu tidak lain hanyalah gerakan-gerakan semata. Itu kan menurut Bang Edias. Loh, sekarang saya tanya. Apakah cara patuh kepada Allah adalah dengan cara begini? Ya, bisa jadi kayak gitu. Ini cara patuh kepada Allah, gini. Iya, karena kita sholat gini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam arti. Iya, berarti gini. Ini cara patuh kepada Allah gini. Abang pernah gini nak kalau ketemu tentara? Gimana nih? Bukan, Bang, saya tanya, cara patuh kepada Allah dengan tangan begini. Sebentar, Bang. Kalau kayak gini Abang ketemu misalnya ada yang begini, ada yang begini. Yang mana yang benar? Menyerah saya. Berarti saya ada yang begini. Ada yang begini. Apa? Ada yang begini. Hah? Memang ada, Bang, cuman terus yang mana yang benar? Gini? Ada yang begini, ada yang begini, Bang. Yang mana yang benar? Gini atau gimana? Hah? Tapi kebanyakan yang gini, Bang. Itu urusan mereka. Sekarang itu begini, Bang. Gini loh.
Pertama kita itu harus bicara yang dasar dulu. Apa sih maksudnya mempertuhan itu? Apakah mempertuhan Muhammad itu menganggap Muhammad itu Allah? Bukan begitu mempertuhan Muhammad. Mempertuhan setan. Apakah mempertuhan setan itu menganggap bahwa setan itu Allah? Bukan. Mempertuhan setan. Apakah menganggap setan sang pencipta? Bukan. Mempertuhan hawa nafsu. Apakah maksudnya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Bukan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri Anda kepadanya. Sehingga Anda menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menjadi seseorang yang takluk tunduk dikendalikan olehnya. Itu mempertuhan menurut Al-Quran maupun Bible. Coba Anda baca dulu itu, baca dengan benar. Jadi mempertuhan itu kegiatan begitu. Mempertuhan itu bukan, oh Anda Tuhan, Anda sang pencipta, udah beres. Abis itu besok saya maling saja. Bukan begitu. Mempertuhan itu bagaimana Anda itu hidup menaklukkan diri, mengikuti kemauan-kemauannya. Bagaimana cara saya mempertuhan Bapa di sorga? Saya nggak ketemu, saya nggak lihat. Bagaimana cara saya supaya saya patuh kepadanya? Dengan cara patuh kepada Yesus yang diutusnya. Ketika saya mempertuhan Yesus, sesungguhnya saya telah mempertuhan Bapa di sorga. Sekarang saya nggak ketemu Yesus juga. Saya nggak ketemu Yesus, saya nggak ketemu Bapa di sorga. Makanya Tuhan mengutus rohnya supaya tinggal di hati saya. Nah, roh itu, roh Tuhan yang tinggal di hati manusia itu ditaati, dipatuhi. Patuh, takluk, tunduk kepada roh itu. Roh Kudus itu. Sebentar Bang, kenapa Anda langsung bertuhan kepada Allah Bapa aja ketimbang ke Yesus? Saya lebih setuju kalau Bapaknya. Ya udah, Anda taat kepada Allah saja. Nggak usah taat sama Muhammad. Ayo Bang, biar kita sama... Biar gimana ini? Ya, oke, sekarang saya tanya, Anda mau taat kepada Allah apa taat kepada Muhammad? Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak usah taat kepada Muhammad. Tidak bisa terpisahkan. Ya? Nggak usah taat kepada Muhammad. Taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, Bang. Iya, gitu. Sama Bang kepada kami. Kami tidak bisa mempertuhan Bapa di surga kalau tidak mempertuhan Roh Kudus itu. Menjadikan Roh Kudus itu Tuhan di hati kami. Nggak bisa kami mentuhankan Bapa di surga kalau tidak menjadikan Roh Kudus itu sebagai pengendali kami. Tapi Yesus tidak pernah bilang dalam Alkitabnya, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Memang botol mati mereka ini. Ayo. Ada Bible di situ. Ada Bible di situ. Ada, kenapa? Coba buka dulu Yohanes 13:13 coba. Yohanes 13:13. Coba buka. Oke, sebentar Bang. Terima kasih teman-teman yang support, makasih ya. Silakan. Yohanes 13:13 coba bacakan. 13:13 bacakan ya, Bang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa yang bicara di situ? Yesus kan? Iya, Yesus bilang apa? Kamu menyebut, sebentar saya baca dari awal dulu. Belajar baca dulu, kamu belajar baca dulu coba. Saya baca dari awal Bang. Jangan gelagapan gitu coba. Baca. Yesus membasuhi kaki murid-muridnya. Enggak, coba baca dulu. Baca dari 12-nya coba. Dari 12. Wajahmu ke sini, jangan kau tutupin mukamu yang malu itu coba. Saya baca Bang di sini, saya baca dari 12. Coba baca 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali. Iya Yesus kan? Oke, terus. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang aku dan kamu itu tepat Tuhan. Dan katamu itu tepat. Waduh, memang sulit bener kalian ini, memang sekolah lagi kalian. Coba baca yang lagi benar. Aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Berarti kalau kita membasuh kaki Yesus baru diakui Tuhan gitu. Sebentar. Jadi jikalau
jikalau aku Makanya Bang membasuh kurang-kurangin kakimu, benturin kepala ke lantai. aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Baca maka yang kamu benar dulu pun coba. wajib Baca saling yang benar, membasuh baca yang benar. kakimu. Belajar baca dulu Bentar. coba, baca yang benar. Baca yang benar. Nggak bisa baca Alkitab, Bang. Nggak bisa lancar bahasa kita, Bang. Iya, kau aja bahasa Indonesia aja kau nggak lurus kok. Bahasa Ya, Indonesia sengaja, aja Bang. nggak lurus. Coba, Kenapa? coba baca ngomong dulu yang lurus bahasa Indonesia coba. Baca apa namanya, Bang? Kayak baca yang benar kayak gimana, Bang? Alkitab ini, Bang. Di situ dikatakan, Yesus berkata, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya apa? Apa maksudnya di situ kata Tuhan itu apa? Coba, paham nggak kamu di situ apa maksudnya? Nggak paham, coba Bang jelaskan. Coba. Mana kamera? Nggak paham, coba Bang jelaskan. Ya gini, makanya kata Tuhan itu pengertiannya adalah di situ Tuhan atau Tuhan itu sama itu. Bahasa Yunaninya itu kurios. Artinya artinya majikan bisa, pemimpin bisa, penguasa, pemilik. Sama bahasa Arabnya itu adalah kata rob itu, rob. Itu maksudnya. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah Tuhan. Yesus tidak ngomong bahwa dia itu Bapa di surga, enggak. Tuhan itu jawatan. Iblis juga bisa menyandang gelar Tuhan itu. Kalau kamu mempertuhan dia. Kalau kamu takluk, tunduk, patuh mengikuti iblis, maka iblis itu menjadi Tuhan kamu, menjadi pemilik kamu, yang mengendalikan kamu. Nggak paham-paham juga ini orang. Duh, aneh-aneh sih Bang saya sini. Ya, gimana ini? Aduh, berat. Aneh-aneh serius sih. Ini aneh. Aneh-aneh sihnya. Ya sudahlah. Oke, itu ya saya sampaikan kepada kamu ya. Nanti kamu belajar lagi. Nanti setelah kamu paham, baru enaklah kita diskusinya. Oke ya. Adnan, Kimnan. Sampai ketemu lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya demikian video ini saudara-saudara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan mari kita terus belajar tentang kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa, Edis TV boleh dipakai oleh Tuhan. Dan ternyata beliau adalah seorang yang pernah belajar tentang agama Islam sehingga ia betul-betul paham seperti apa ajaran Islam yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.